Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Pak Dahlan dan Mama Alin datang secara bersamaan setengah berlari di koridor rumah sakit. "Gimana, An? Naya udah lahiran?" kepo Mama Alin cemas. "Belum, Mah. Pak Deren juga masih di dalam, belum ngasih kabar." "Ya Allah, semoga dimudahkan dan dilancarkan. Amin." "Amin." Setelah menunggu selama berjam-jam, akhirnya selepas Isya, bayi mungil Pak Deren dan Naya dengan berat 3 kg itu lahir ke dunia dengan selamat. Senyum terkembang pun terpancar jelas di wajah cantik yang baru beberapa jam itu menyandang status baru, ibu muda. Deren tak henti-hentinya mengucap syukur dengan terus menciumi puncak kepala istrinya. Mereka semua kini tengah berkumpul di ruang rawat rumah sakit. Setelah Naya dipindah ke ruang perawatan karena dirinya dan bayinya sehat, mereka berada dalam satu ruangan. "Selamat, Beb, udah jadi ibu yang sempurna." Anna menatap haru sahabatnya yang tengah tersenyum itu. "Makasih, An. Semoga kamu cepat nyusul, bisa hamil." Glek. Anna menelan salivanya susah payah, apalagi ketika Zidan merangkum pundaknya dan mengaminkan perkataan Naya. "Amin dong sayang." Dengan percaya dirinya, Zidan mengelus perut Anna yang masih rata. Anna hanya bisa meringis kaku. Tangannya Bapak Zidan yang terhormat. "Aku mau gendong." Tiba-tiba Zidan mendekat dan mengambil alih bayi mungil dari gendongan Mama Alin. "Awas anak gue, Dan. Lo gak bisa. Jangan dikasih Mama. Nanti jatuh," cecat Deren. "Apa sih, cerewet banget, Bang. Bisalah pelan-pelan. Aku mau latihan dulu, biar besok kalau Ana lahiran, aku sudah pinter gendongnya." "Udah cocok kan sayang? Ayo sini, An, kamu gendong ya. Aku mau ambil foto kita bertiga." Kok malah jadi kamu yang heboh sih, Dan? Anak gue itu, bikin sendiri kalau mau punya anak." Protes Deren sengit melihat keantusiasan adiknya. "Lagi proses dulu, Bang. Doain aja moga cepet isi istri aku," jawabnya santai. Lagi-lagi membuat Anna nyengir sendiri. Ia merasa kasihan melihat Zidan yang sangat bersemangat dengan anak mereka, sementara dirinya saja masih belum memberikan haknya. Sudah 2 hari rumah Mama Alin sepi, sebab semua orang sedang berkumpul di rumah Naya. Alhasil seharian ini setelah pulang dari kediaman Naya, Anna hanya berleha-leha di kamar tanpa ada kegiatan yang berarti. Sementara Zidan sibuk bekerja di kantor. Anna merasa harinya membosankan. Hari ini tidak ada jadwal ke kampus. Untuk mengisi waktu luangnya, ia berniat menyusul Zidan ke kantornya. Namun sebelumnya, ia meminta bantuan ART di rumah Mama Alin untuk memasak yang akan dibawa untuk bekal makan siang di kantor Zidan. Dengan menggunakan taksi online, Anna meluncur ke kantor Zidan tanpa memberitahu terlebih dahulu. Ia ingin memberikan kejutan sekaligus kepo kegiatan apa saja yang dilakukan suaminya itu selama di ruangan kantornya. Apakah mempunyai sekretaris yang cantik seperti di kantor-kantor pada umumnya, atau asisten pribadi yang ganteng pada kebanyakan perusahaan. Sesampainya di kantor, Anna langsung masuk ke gedung bertingkat tersebut. Seorang satpam nampak menyapa melihat Anna yang terlihat bingung. "Maaf, Mbak cari siapa?" tanya satpam ramah meneliti penampilan Anna dari atas sampai bawah, lengkap dengan bekal yang dibawa, tak luput dari pandangannya. Mau ketemu seseorang yang bekerja di sini." "Oh, silakan masuk, Mbak. Tanyakan pada resepsionis yang bertugas." Anna mengangguk mengerti dan menuju meja resepsionis. "Selamat siang, ada yang bisa saya bantu?" ucap salah satu resepsionis berwajah oval dengan senyum manisnya. "Saya mau ke ruangan Pak Zidan, ada di lantai berapa ya?" "Pak Zidan wakil dirut, apa Anda sudah membuat janji?" tanya resepsionis dengan senyum yang tak pernah luntur. "Ribet bener sih mau ketemu suami pakai acara janji segala." "Iya Mbak, saya belum buat janji, tapi saya ini Anna." Suara Pak Dahlan tiba-tiba menggema memanggil namanya. "Di sini sayang, mau ketemu Zidan." "Iya Pak," jawab Anna kikuk merasa malu. "Ruangan Zidan ada di lantai 6, ujar Pak Dahlan. "Oke, siap Pak. Terima kasih."
Anna mengangguk mengerti. Setelah mertuanya pergi dari hadapannya, Anna langsung menuju lift. Ting! Lift terbuka dan sampailah Anna di lantai 6. Matanya menyusuri ruangan dengan tulisan wakil direktur. Di luar ruangan terlihat ada wanita cantik yang duduk di meja kerja sepertinya sekretarisnya Zidane. Terbukti ketika Anna mendekat, perempuan dengan pakaian khas kantor itu langsung berdiri mendekat. "Mohon maaf Mbak, Pak Zidane sedang ada tamu di dalam, mohon menunggu," ujar wanita yang diduga sekretaris itu. Astaga, di sini juga ditahan. Yang benar saja, ini bahkan jam makan siang. "Mbak cantik yang terhormat, tamunya siapa ya? Saya mau masuk," kesal Anna ngeyel. Ia menjadi kesal sendiri, mau ngasih kejutan dengan membawa makan siang harus seribet ini. Anna langsung menerobos masuk walaupun wanita itu melarang. "Maaf Pak, wanita ini ngeyel masuk," ucap wanita itu dengan mimik menyayangkan. Zidane menatap tajam pada wajah cantik Anna yang terlihat kaget. "Iya, nggak apa-apa, kamu bisa keluar dari ruangan saya, Tam." Anna memaku di tempatnya dengan suasana yang sulit diartikan. Ingin memberi kejutan, tapi malah dirinya yang dibuat terkejut. Zidane tengah duduk di sofa dengan seorang wanita dengan bekal makan siang yang tersimpan di atas meja. "An, tumben nyusul ke sini, ada apa?" "Oh, jadi aku nggak boleh datang ke kantor, gitu maksudnya." Zidane mendekat, ia mempersilakan istrinya untuk duduk. Namun Anna terlihat tidak nyaman. Begitu pula dengan perempuan seumurannya di depannya. "Maaf, aku cuma mau ngasih ini," ujar Anna sambil menyerahkan bekal yang ia masak tadi. "Tapi sepertinya kamu sudah punya bekal makan siang ya?" ucap Anna kecewa, melirik ada bekal di atas meja yang sepertinya wanita di depannya yang membawa. An, kenalin, ini Naila, teman aku waktu kuliah. Kebetulan kami dari kota yang sama, jadi cukup akrab," ujar Zidane memperkenalkan. Anna mengulurkan tangannya. "Naila, senang bertemu denganmu," ucap wanita itu sambil tersenyum. Tapi yang Anna lihat sekilas, ia menangkap sorot kecewa di matanya. Anna tidak tahu ada hubungan apa antara suaminya dengan wanita di depannya. Sejauh ini, Anna memang belum mengenal pria yang berstatus suaminya itu. Ia bahkan baru mengenalnya karena insiden mobilnya. Tak pernah menyangka berlanjut settingan dan bahkan berakhir ke pelaminan. Takdir seakan bermain dengannya. "Kamu bawa apa? Kamu yang masak?" Zidane bertanya penuh antusias. "Dan sepertinya makanan aku kurang enak, soalnya aku baru belajar masak. Lebih baik kamu makan bekal yang dibawa Naila saja, sepertinya menggugah selera." Anna merasa tak enak. Ia merasa kedatangannya di waktu yang kurang tepat. Naila diam saja. Dia juga sepertinya bingung ingin mengucapkan sesuatu. "Maaf Naila, aku tidak ingin melukai. Namun ada perasaan istriku yang harus aku jaga. Aku makan bekal darimu dulu ya. Nanti aku makan juga bekal yang dibawa Naila," ucap Zidane bijak. "Sweet banget kamu Dan. Dengan kamu begini sudah cukup menjaga perasaan aku yang masih entah. Ayo kita makan sama-sama." Anna menyiapkan untuk suaminya di bawah pandangan Naila yang terus menatapnya. "Nay, ayo makan juga," tawar Anna mencoba seakrab dengan sahabat suaminya itu. "Aku masih kenyang, kebetulan tadi sebelum kesini sudah makan. Silakan menikmati makan siangnya," ucap Naila berbohong. "Kalau begitu, aku pamit dulu. Senang bertemu denganmu, An," pamit Naila yang terdengar sendu. Sebagai seorang perempuan, Anna tahu jika wanita yang baru saja dikenalkannya itu menaruh rasa dengan suaminya. Entah Zidane yang tidak peka atau dia tahu tapi pura-pura bodoh karena ada Anna di dekatnya. "Gimana? Enak?" tanya Anna ketika Zidane mulai menyuap makanan ke mulutnya. "Lumayan untuk pemula, 7 dari 10, nilai Zidane. "Pelit banget cuman 7, itu masakan bibi loh, aku cuma bantu ngerecokin doang," keluhnya sok drama. "Kalau dimasakin setiap hari, ditemenin makan kayak gini setiap hari, 100 deh buat kamu." Anna tersenyum mendengar penuturan Zidane. "Kalau aku nggak sibuk, kapan-kapan aku buatin lagi sambil belajar." Zidane sudah selesai makan, namun pria itu masih diam memperhatikan Anna yang makan dengan lambat. "Anna, aku mau ngomong serius,"
ucap Zidane yang tiba-tiba menatap dengan wajah yang serius. Perasaan dari tadi udah ngomong, sela Anna sambil mengunyah makanan, sementara Zidane sendiri masih menatapnya lekat. Zidane tampak menghela nafas sabar. Pulang kantor, aku mau mengajak kamu tinggal di rumah baru. Anna tersedak makanannya sendiri mendengar penuturan Zidane. Makannya pelan-pelan dong, An. Zidane mengangsurkan segelas minuman yang langsung diteguknya. Harus banget emangnya, Dan. Iya, aku mau kita tinggal di rumah sendiri. Tapi Dan, Anna menatapnya ragu. Tinggal berdua dengan Zidane? Yang benar saja, aku bahkan tidak tahu masalah rumah tangga dan kerepotannya. Masak aja belum bisa, masih butuh banyak bimbingan. Belum lagi kalau Zidane kerja dan di rumah sendirian. Keputusan aku sudah bulat, final Zidane pada pendiriannya. Yah, harus banget ya emang tinggal berdua doang. Iyalah, biar kita lagi bikin dedek embul, tidak ada yang mengganggu. Kata-kata Zidane terus mengiang-iang di kepala Anna, membuat gadis itu membungkam mulutnya rapat-rapat saat pulang bersama dari kantor. Sebenarnya Anna kepingin tahu masalah Naila, tapi tidak cukup nyali dan terlihat tidak menarik untuk topik kali ini. Anna akan bertanya lain waktu saja. Bisa jadi nanti, kalau sekarang banyak bertanya terlihat kecurigaan dan Zidane akan berpikiran dirinya cemburu padanya.